Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma. Di segmen ini kita akan membahas ya seputaran murai batu kontes. Oke. Salam murai batu mania Indonesia. Pahami karakter, berani otak-atik settingan. Oke, itu moto kita. Nah, di segmen hari ini kita ada buka di beberapa kolom komentar. Dan juga saya punya sahabat murai batu mania yang lagi mencoba mencari solusi murai batunya tentang murai batu yang ngejeruji. Nah, di sini saya mencoba sharing cerita-cerita mungkin bermanfaat bagi sahabat kicau mania murai batu, bisa diaplikasikan. Kalau memang ada kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, ini sebatas sharing. Nah, di sini kita akan bahas tentang kenapa dan solusi murai batu ngejeruji. Nah, jadi di sini harus kita pahami murai batu ngejeruji pasti ada sebab musababnya kan. Pasti ada kenapanya. Nah, di sini coba kita membahas dulu tentang murai batu ngejeruji. Nah, jadi memang itu masalah klasik. Sebenarnya saya udah bahas juga di segmen sebelumnya, juga saya ada bahas tentang masalah murai batu ngejeruji. Nah, mungkin di artikel-artikel sahabat lain udah cerita juga tentang masalah murai batu ngejeruji. Nah, di sini saya coba membagi di dua sisi. Jadi karakter atau kebiasaan. Nah, saya ada lihat satu sahabat kita di dunia maya atau di medsos itu bilang ini ya. Burung yang lantai dan ngejeruji itu udah karakter katanya. Kata dia, bukan saya bilang, dia buat di status dia tuh, murai batu yang ngejeruji ngelantai itu karakter. Nah, saya nggak perlu saya berdebat di medsos ngapain. Kalau mau dengar silakan, nggak dengar juga nggak apa-apa kan. Kita mencari solusi sebenarnya. Nah, karakter sendiri, sepengetahuan saya, setahu saya, karakter adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh suatu orang atau hewan. Itu menjadi karakter gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita perbaharui, kita perbaiki menjadi karakter dia. Contoh, misalkan, murai batu ngejeruji, murai batu ngelantai, ya kan? Itu kan karakter, ya betul. Tapi akibat kebiasaan yang berulang yang dilakukan. Nah, itu yang harus kita ubah hari ini. Nah, segitu. Lebih kurang itu sekilas info. Jadi di sini kita coba bahas tentang masalah ngejeruji. Nah, ngejeruji itu karakter yang terjadi karena dia tuh kebiasaan-kebiasaannya yang udah nyaman dengan keadaan tersebut, maka dia berulang gitu. Nah, saya di sini coba berpikir, mencari literatur, juga berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, pengalaman-pengalaman teman-teman kita, kawan-kawan kita. Nah, itu kita ambil. Jadi kalau bisa dipakai ya alhamdulillah kan. Nah, di sini kita bagi tentang solusi kenapa murai batu ngejeruji. Ya tadi itu bisa jadi karakter bisa kebiasaan sama gitu kan, akibat berulang-ulang. Nah solusinya gimana nih Aku udah pusing kepalanya nih ya kan. Ada pertanyaan kawan kita, udah pusing burung aku beli mahal-mahal, masalah cuman ngelantai dan ngejeruji. Nah, kemarin saya udah ngomong ke dia, tapi dia bilang, ada pusing kepala gue mah. Udah banyak solusi yang udah aku pakai, tapi nggak ada penyelesaian. Nah, kita nggak perlu bilang kita punya solusi yang bagus, nggak. Karena untuk seni merawat murai batu kontes itu ada banyak. Jadi saya nggak bilang ini yang benar, nggak, banyak seninya itu berdasarkan pengalaman masing-masing, berdasarkan yang udah dibuat oleh para joki atau yang suka otak-atik settingan. Itu dia lebih paham terhadap murai batu yang bermasalah kayak itu. Jadi saya sendiri pernah ngalami hal seperti itu. Misal murai batu yang suka ngejeruji, pernah. Kira-kira gimana Nah, di sini kita bagi coba solusinya nih. Nah, solusi untuk murai batu ngejeruji itu ada dua. Kita bagi dua lah. Jadi faktor eksternal dan internal. Nah, maksudnya gimana Itu biar enak kita kaji-kaji lah. Jadi eksternal tuh adalah faktor dari luar burung tersebut gitu. Maksudnya apa Maksudnya gini kan.
Jadi solusi pertama adalah untuk menyelesaikan murai batu ngejeruji. Yang pertama ada faktor eksternal. Itu yang pertama tangkringannya kita perhatikan. Karena tangkringan mempengaruhi murai batu ngejeruji. Jadi Om, gimana Om? Ya diganti tangkringannya yang nyaman. Diganti yang jati boleh, yang pasir kan. Pasir itu ada dua, ada yang jati coklat, ada jati biasa tuh. Nah dicoba. Yang ketiga dicoba lagi dengan batang asam. Om masih ngejeruji juga Om. Nah itu kita coba dibasahin gitu. Jadi walaupun dia jati, sama-sama batang asam, lingkarannya juga mempengaruhi burung itu ngejeruji. Itu yang harus sahabat kicau mania murai batu perhatikan adalah tangkringan. Nah itu perhatikan. Nah, oke Om, kita lanjut Om. Oke. Yang kedua adalah terapi full kerodong. Itu terapi full kerodong. Itu untuk faktor eksternal ya. Itu terapi full kerodong. Jadi burung tuh yang suka ngejeruji teri itu kita terapi full kerodong. Jadi kalau dia mainnya Minggu, berarti dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu dari full kerodong. Burung udah masa pingitan, udah masa isolir dari burung-burung lainnya, dia udah full kerodong. Jadi kalau memang dia settingan jemur-jemur aja tapi perbanyak kerodongnya, tidak mempengaruhi perubahan dari settingan. Cuma saya minta tambahin kerodongnya, minta tambahin. Burung itu lebih banyak di kerodongnya. Om, burung saya mesti rawat di hari Kamis misalnya. Ya nggak apa-apa, misalnya dia masih mandi, masih jemur, nah siap perawatan itu, kita langsung kerodong lagi dia. Nah itu terapi full kerodong. Solusi lain Om, ada juga rawat kerodong gitu. Jadi pagi rawat misalnya full kerodong, sore rawat full kerodong lagi. Jadi berbanyak full kerodong gitu. Itu Om. Terus untuk solusi dari murai batu yang suka ngejeruji dan bunyi ya, ini bunyi saya bilang ya. Saya tegaskan nih burung yang murai batunya ngejeruji tapi bunyi gitu. Beda lagi sama yang suka ngelawa, beda lagi, ataupun yang diam hanya pasang gaya, beda lagi. Nah, sini saya tegaskan adalah solusi murai batu yang ngejeruji yang bunyi. Nah, jadi itu yang pertama udah kita tangkringan, yang kedua yang udah kita kasih full kerodong, yang ketiga kita terapi dengan menggunakan tali atau karet. Nah biasanya saya pakai samsi itu saya kasih kalau ini tangkringan, dimana suka dia ngebantu dikasih aja jerjak yang lingkar boleh juga dengan samsi, agar dia tidak bisa ngelompat ke sisi-sisi lingkaran burung. Dipasang tali dirakit juga bisa, dirakit lingkar itu, atau pasang 5 atau 3 dikelilingi dengan tali di bagian dalam kandang murai batu. Nah itu bisa membuat murai batu juga mengurangi dia untuk menjeruji, intensitasnya mengurangi menjeruji itu. Nah itu menggunakan tali atau karet lah, tali samsi biasanya itu agak bening ya. Nah yang keempat, untuk eksternal solusi dari murai batu menjeruji yang bunyi itu ada gunakan plastik. Nah plastik transparan dikelilingi bagian atasnya atau setengah dari kandang dikelilingi, bagian luarnya dipakai double piece bisa dikelilingi. Nah itu juga terapi burung tuh diablak aja, dites burung tuh, itu dites burung tuh dilihat dia, itu terapi lingkar plastik lah, agar menghilangi karakter murai batu dia di ngejeruji tadi kan, waktu bunyi tadi kan. Nah itu bisa dicoba di latber, di terapi dia, dirawat, pasangnya plastik tuh keliling tuh, di bagian atas boleh, atau bagian sekalian atas bawah boleh, di ring satu atas atau 2 ring bawah boleh, pasang plastik lingkar, nah, plastik transparan. Itu untuk terapi juga biar jangan ngejeruji gitu. Itu sahabat kicauannya murai batu. Nah, untuk abang apa tadi, Semdexem lah, ada itu lagi lupa saya tadi itu. Nah itu sahabat kicauannya murai batu. Kan ada berapa nanya itu solusinya itu. Itu solusi murai batu ngejeruji bunyi untuk yang eksternal itu terapinya itu seperti itu. Nah untuk yang internal gimana Om? Nah internal tuh maksudnya itu adalah murai batu itu sendiri. Nah di situ kembali pada settingannya. Nah settingannya, jadi settingannya itu bisa kita, orang bilang beberapa sahabat kicau mania murai batu karena tuh over birahi gitu ya. Jadi solusinya gimana Om? Ya walaupun kalau over birahi itu ada faktor settingan, bisa jadi dia karena banyak settingannya, artinya pangkas 50% dari settingan yang udah ada gitu. Itu dicoba lagi dia, jadi nggak selesai juga, nanti dicoba dulu, dilihat lagi gimana ada, apa dia ada tenaganya, kadang dikurangin 50% malah dia kurang tenaga kan, artinya dia nggak usah banyak kurang aja, misal kalau 10 dikurang
5. Kalau memang dia kurang tenaga ditambah aja 2 lagi itu 7 settingannya. Itu kembali pada setting masing-masing itu. Jadi itu bisa diperhatikan extra poddingnya dikurangi 50% dari settingan yang udah jalan. Jadi solusi murai batu ngejoji bunyi yang internalnya yang kedua adalah sering mandi. Sering mandi. Nah, mandi bisa ambil pagi sore, saya udah pernah bilang juga dulu, bisa terapi mandi malam, itu bisa dimandi. Usahakan mandi basah kuyup, itu Om. Usahakan untuk murai batu yang murai batu yang ngejoji bunyi itu mandi basah kuyup, itu usahakan gitu. Itu mungkin dari saya Om. Yang ketiga itu bisa menggunakan extra podding pengganti, misalnya menggunakan belalang extra podding yang kira-kira tidak membuat dia over birahi, misalnya kayak belalang, saya pernah bahas juga dulu, belalang, ulat pisang bisa, ulat bambu bisa extra poddingnya kan, cacing bisa, gupi bisa, itu settingan untuk mengganti extra podding yang mendongkrak birahi dia. Jadi tetap dia extra podding tapi diganti extra poddingnya dengan yang agak low sedikit lah, nggak harus pemarah kali kan. Nah gitu deh. Terus ada solusi lain nggak Om? Ada. Jadi solusi murai batu ngejoji bunyi itu untuk internal ya. Terus murai batu itu ada memang beberapa karakter murai batu itu harus sering digantang, sering dibawa lapangan gitu. Kok nggak beruntung gila memang tuh. Jadi ada beberapa sahabat kita itu memang dia punya murai batu, dia kalau mau mainnya minggu, dia hari Minggu dibuang, seminggu sebelum murai batu digantang harus buang birahi. Ada tuh karakter murai batu itu memang dia tuh memang luar biasa. Dia buang birahi di Letbaran Lakpres, dia bukan cari juara, cari untuk event besar biar main lebih tenang. Yang kedua ada di hari Kamis tuh dia digantang, dibuang birahinya, dites di rumah sendiri, dia dites dari jauh-jauh untuk dia buang birahi dia. Ada beberapa karakter unik yang dari murai batu. Nah, maka saya tegaskan di sini namanya pahami karakter, berani otak-atik settingan. Nah, itu yang lebih tahu itu adalah sang joki sendiri, yang sang perawat sendiri yang pahami karakternya tuh. Gitu. Terus saran saya, kalau memang burung batu ngejeruji bunyi, itu usahakan settingannya mandi pagi. Mandi pagi, terus kerodong dibasahin. Jadi kerodong itu direndam, diperas, baru dikerodong. Waktu sebelum di hari H. Kalau misalnya mau ke lapangan ya itu di pelakuannya. Kalau memang juga masih birahi di hari Sabtu bisa juga digunakan, atau hari Jumat Sabtu bisa, Minggu bisa. Itu bisa meredam, menyamankan burung tadi itu yang over birahi tadi itu. Gitu Om sahabat Kicauania murai batu. Memang seni murai batu itu banyak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini benar Om, belum tentu. Jadi kadang-kadang kita tahu solusi murai batu ngejeruji bunyi itu ada faktor eksternal kita bahas, internal kita bahas. Nah, yang terakhir saya bilang gunakan untulan. Untulan juga bisa digunakan tuh. Karena saya pernah si Bejo dulu, sahabat saya punya dulu, dia main untulan. Dia seminggu sebelum main dia lepas burung gereja-gereja di dalam umbaran. Udah dimasukin burung tuh. Jadi dia untuk buang birahi dia. Ada ritualnya di hari Kamis, ada Rabu untuk dihantam burung untuk buang birahi sebelum di masa pingitan kan. Nah, lebih kurang seperti itu Om sahabat Kicauania murai batu. Semoga bermanfaat. Ini hanya sharing santai. Saya coba memberikan solusi-solusi yang terbaik agar murai batu sahabat Kicauania bisa berjalan yang semestinya, yang diinginkan, yang normal lah di gantangan. Nah, segitu dulu dari saya Dharma Didik. Lebih kurang mohon maaf. Dukung terus channel saya ini dengan like, comment, subscribe. Nah, yang subscribe saya doain burungnya juara, yang burung murai batu bermasalah cepat selesai. Oke, sahabat Kicauania murai batu, segitu dulu dari saya sharing santai Dharma Didik. Maju terus Kicauania Indonesia, pahami karakter, berani otak-atik settingan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.